Oke, ketika sebelumnya kita sudah bahas sediaan parenteral yang dibuat dalam bentuk larutan, baik itu small volume ataupun large volume parenteral. Sekarang kita fokus tentang formulasi sediaan-sediaan yang dibuat dalam bentuk serbuk untuk injeksi. Ya, jadi ketika suatu obat ya tidak stabil dalam penyimpanan jangka panjang dalam bentuk larutan, biasanya kita akan buat dia menjadi bentuk sediaan yang serbuk ya, sehingga ketika dia akan digunakan baru dilarutkan atau direkonstitusikan. Nah, dalam hal ini ya kita bisa membuat sediaan serbuk untuk larutan injeksi atau sediaan serbuk untuk suspensi injeksi. Nah, secara umum memang seperti yang saya sampaikan tadi, dia cocok untuk bahan-bahan yang tidak stabil dengan dalam bentuk larutan dengan durasi penyimpanan yang lama gitu ya. Contohnya dalam waktu 1 minggu sudah terdegradasi, nah itu tidak boleh kita buat dalam bentuk larutan. Sehingga kita buat serbuk supaya ketika akan digunakan aja dia bisa terbentuk suatu larutan yang stabil gitu ya. Dan biasanya dia tidak bisa disimpan lagi jangka waktu lama karena ya itu tadi terkait stabilitasnya tadi. Nah, biasanya untuk yang sediaan serbuk ini prosesnya dengan teknik yang aseptis ya, karena apa? Kita tidak mungkin membuatnya dalam yang terminal karena terminal itu kan melibatkan uap panas ya, melibatkan kelembapan di sana. Dikhawatirkan juga nanti terkait stabilitas dari produknya. Nah, kemudian pembuatan serbuk ini nanti bergantung pada stabilitas dari obatnya. Ya, kalau misalnya obatnya itu stabil terhadap panas, kita akan menggunakan teknik yang spray dry. Tapi kalau dia tidak stabil pada suhu tinggi atau tidak stabil pada panas, ya maka kita bisa menggunakan teknik yang freeze dry. Bedanya apa untuk yang spray dry dan freeze dry ya? Kalau yang spray dry itu melibatkan tahapan-tahapan yang saya tuliskan di samping kanan ini ya. Yang pertama adalah kita membuat larutan steril ya, obat dibuat obat dibuat larutan di dalam medium yang diinginkan, yang ingin dibutuhkan gitu ya, di mana obat tersebut itu larut ya. Kemudian larutan itu disterilisasi tersebut dengan teknik filtrasi. Ya, setelah dia disterilisasi dengan filtrasi, lalu disemprotkan ya menggunakan atomizer itu ya, disemprotkan menggunakan atomizer ya ke dalam suatu bejana ya yang bisa dikatakan sebagai drying chamber ya. Chambernya itu pakai A ya. Drying chamber ya, di mana ruangan pengering ini berisi aliran udara yang steril. Jadi yang untuk mengeringkan pun ini udaranya yang steril. Jadi pasti aliran udara yang memang sama seperti aliran udara di ruang kelas A. Yang benar-benar sudah disaring sedemikian rupa ya. Lalu pada saat proses penyemprotan dan dikeringkan di dalam drying chamber itu, maka cairan yang ada di situ yang tadinya melarutkan si obatnya akan menguap ya, dan serbuknya akan ditampung, yaitu ada produk kolektor, ada dry produknya, nah itu akan ditampung di dalam ruangan yang steril, maksudnya bisa itu suatu apa istilahnya chamber yang steril semacam itu, kemudian nanti akan dikemas ya, dikemas di dalam vial-vial dengan teknik yang aseptis juga ya. Kemudian selain spray dry ya, karena ini tadi melibatkan panas ya, ada air heater tadi, udara panas untuk proses pengeringannya. Nah, apa namanya? Karena melibatkan panas itu makanya dia cocok untuk obat-obat yang stabil terhadap pemanasan. Nah, kalau tidak stabil panas kita gunakan yang teknik freeze dry, di mana ini konsepnya adalah penghilangan air dari sediaan ya dengan prinsip pembekuan dan juga sublimasi ya. Kalau teman-teman ingat kuliah tentang farmasi fisika yang teori 3 fase itu ada padat, cair, gas, kesetimbangan masing-masing itu, nah itu bisa dimanfaatkan di sini. Nah, proses liofilisasi ini untuk sublimasinya kita lakukan di dalam kondisi vakum supaya bisa lebih mudah dan juga lebih cepat gitu ya. Nah, pada umumnya ya untuk sediaan yang freeze dry ini memiliki keuntungan terkait dengan
jaminan aseptisitas yang lebih tinggi daripada yang spray dry, karena kalau yang spray dry tadi kan kita ada collecting serbuk di akhir kemudian baru kita kemas. Nah, beda dengan yang freeze dry ini. Yang freeze dry ini sudah kita kemas dulu ya, kemudian baru dia disublimasikan si pelarutnya ya. Cuma dari segi biaya itu memang lebih tinggi daripada spray dry dan juga kompleksitas prosesnya juga tinggi. Nah, untuk prosesnya ada beberapa tahap yang dilakukan, ya mulai dari melarutkan obat dan juga eksipien di dalam pelarut yang sesuai, yang memang umumnya yang digunakan adalah air, ya water for injection, lalu kita sterilisasi, ya larutan tersebut dengan filtrasi, bisa filter yang digunakan ukuran 0,22 mikrometer, lalu diisikan ke dalam kontainer, ya bisa ampul atau vial gitu ya, memang secara umum biasa digunakan vial yang sudah disterilisasi ya karena aseptis ya, sudah disterilisasi, kemudian kita siapkan juga stopringnya. Stopring itu elastomernya ya. Nah, sambil kita siapkan elastomernya juga yang juga sudah disterilisasi ya. Kemudian vial yang sudah disterilisasi tadi diisi atau filling, ada proses filling. Ya, setelah proses filling yang memang fillingnya dilakukan secara aseptis juga. Lalu setelah itu ada half stopping. Half stopping itu ada penutupan ya. Ditutup separuh gitu ya. Hanya separuh masuk penutupnya supaya nanti ada ada ruang bagi udara untuk keluar ya. Ada ruang bagi si air yang tersublimasikan untuk keluar dari sana ya. Lalu adalah tahap pembekuan ya, di mana pembekuan ini dilakukan dengan pengering di situ, pembeku di situ ya. Lalu ada juga pengeringan pertama atau yang sering disebut dengan pengeringan primer ya, di sini lebih ke sublimasi yang pertama. Lalu setelah itu ada juga tahap pengeringan sekunder ya, atau lebih ke proses disopsi, dan juga yang terakhir adalah full stopping. Nah, memang untuk yang freeze dry ini biasanya digunakan untuk obat-obat yang anti-infeksi, antimikroba, kemudian produk-produk bioteknologi, termasuk di dalamnya adalah vaksin ya, karena terkait dengan stabilitas dari bahan aktif atau bahan bermanfaatnya. Nah, ini kalau secara umum kita gambarkan dalam suatu grafik ya, teman-teman bisa lihat di situ tahapannya tadi ada pelarutan, kemudian filtrasi, filling, freezing, dan juga sublimasi ya. Lalu ada juga di akhir setelah ini tadi yang diistilahkan half stopping, jadi masih separuh gitu ya, ada celah supaya cairannya bisa tersublimasi dengan baik ya, baru yang di full stopping. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya di grafik yang ini ya, yang antara suhu, kemudian waktu dan juga tekanan ya. Ini merupakan contoh dari proses freeze dry ya, di mana pada awalnya suatu cairan ya ada A, B, C, di mana A itu adalah tahap yang pertama, yaitu ke tahap yang pembekuan. Jadi ketika dia sudah jadi larutan, sudah filling di sini, ini adalah tahap yang freezing. Adalah tahap yang freezing di mana suatu larutan itu kita turunkan suhunya perlahan ya. Turunkan suhunya perlahan, misalnya setelah waktu 10 jam, ini contoh ya, contoh penelitian dari orang. Ya, ini menunjukkan setelah 10 jam, contohnya loh ini, 10 jam pada suhu 0 derajat diturunkan sampai 10 jam itu mencapai suhu minus 40 derajat. Nah, di saat yang sama di sini ada tekanannya masih 150 militor. Ya, kemudian perlahan-lahan kita akan lakukan sublimasi. Nah, sublimasi di sini kita kan akan menguapkan suatu padatan menjadi gas ya. Sublimasi kan proses dari padat menjadi gas. Kalau itu merupakan pelarut air, sebelum dia menjadi gas pada normalnya kan dia harus maksudnya dia bentuknya es batu.
Es batu supaya dia bisa menguap kan biasanya harus jadi cair dulu kemudian dipanaskan baru menguap. Nah, tapi ini kita tidak melibatkan tahapan untuk mengubah jadi cair. Jadi dari padat beneran langsung diubah ke gas dengan cara manipulasi temperaturnya, ya. Nah, temperaturnya manipulasi tekanannya. Nah, kita buat dia menjadi sistem vakum. Nah, sehingga perlahan-lahan di bagian di sini kalau teman-teman lihat di bagian B, B itu merupakan tahapan yang sublimasi yang pertama, ya. Sublimasi yang pertama di sini mulai dari waktu yang jam ke-10 sampai jam ke-40 itu kita tingkatkan suhunya perlahan-lahan, ya, dengan tekanannya juga ditingkatkan perlahan-lahan dari 150 ml menjadi 300 ml. Nah, setelah sampai pada suhu 40 sekitar 40 derajat Celcius dengan tekanan 300 ml, nah itu mulai diperoleh stabilitas. Dalam hal di sini mulai dilakukan apa istilahnya sublimasi yang sekunder gitu. Nah, sublimasi yang sekunder ini sebenarnya dia lebih kompleks dibandingkan yang pertama gitu, karena biasanya kalau yang sublimasi yang primer itu fokusnya lebih ke menguapkan air-air yang bebas yang ada di dalam situ, sedangkan kalau yang sublimasi yang kedua itu lebih ke menyublimkan air-air yang sudah mengalami interaksi dengan obatnya. Jadi harus mutus interaksi antara obat dan pelarutnya baru dia tersublimasi. Kayak gitu, sehingga memang durasinya jauh lebih lama. Nah, dari secara umum memang ada beberapa pertimbangan formulasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama terkait dengan eksipien yang digunakan gitu ya. Nah, kalau terkait dengan eksipien biasanya memang digunakan agen peningkat volume, ya. Di sini contohnya adalah manitol dan juga glisin, sukrosa. Nah, itu beberapa bahan yang biasa digunakan untuk meningkatkan volume. Agen peningkat volume ini tujuannya adalah untuk membangun matriks atau membentuk dari struktur produknya. Nah, sebenarnya akan sangat baik ya kalau kita membuat suatu yang lyophilized product itu jika bahan aktif obatnya itu ada dalam dosis rendah. Maksudnya konsentrasinya itu ada kurang dari 1% ya. Nah, tapi masalahnya kalau terlalu rendah juga bahayanya bisa ikut tersublimasi, jadi harus hati-hati juga. Nah, tujuan matriks ini pembentukan matriks menggunakan agen peningkat volume ini tujuannya lebih ke untuk mempertahankan produk ya, kemudian mencegah kehilangan karena proses pengolahan ya, dan juga memberikan penampilan yang elegan karena biasanya tidak terjadi pengkerutan kayak gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan beberapa eksipien yang digunakan, itu bisa manitol, glisin, dan sukrosa untuk agen peningkat volume, tapi bisa juga dipakai dextran, ya meskipun higroskopis, jadi ya tetap harus dipilih yang baik. Kemudian untuk pengatur pH dan tonisitas itu tetap diperlukan, memang dapar yang biasa digunakan sama seperti yang non serbuk ya, contohnya ada fosfat, asetat, karbonat, dan lain-lain gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan ketika dilakukan lyofilisasi atau freeze dry ya, akan terjadi pemekatan, kemudian solidifikasi dan juga kristalisasi dari dapar itu sendiri sehingga mungkin ada potensi pergeseran pH, terutama kalau daparnya terlalu tinggi, sehingga daparnya ini memang harus ada pada konsentrasi yang rendah, namun tetap bisa mempertahankan pH-nya. Jadi sebisa mungkin pilih yang paling optimal ya. Lalu untuk agen tonisitas atau pengakur tonisitas memang biasa digunakan NaCl atau kadang KCl juga ya. Kemudian bahan lain yang digunakan adalah cryoprotectant ya. Ini untuk cryoprotectant ini untuk menjaga stabilitas produk selama proses lyofilisasi ya. Baik itu pada saat pembekuan atau pengeringannya.
dalam artian sublimasinya gitu ya. Nah, krioprotektan ini ya dia bisa memberikan efek stabilisasi terhadap konsentrasi garam yang mungkin dapat merusak, misalnya kayak tadi NaCl itu juga harus diperhatikan ya. Nah, di sini krioprotektan ini bisa meningkatkan suhu transisi ya dalam hal bisa menstabilkan prosesnya gitu ya. Nah, dia juga bisa membantu menstabilkan dengan meminimalisir terjadinya pengeringan yang berlebihan selama proses sublimasi sekunder ya. Contoh-contoh dari krioprotektan adalah PEG, kemudian povidone, dextran, dan juga glukosa ya. Nah, beberapa krioprotektan juga dia bisa memberikan efek penstabil seperti maksudnya stabilisasi jangka panjang gitu ya, untuk mempertahankan kualitas serbuknya itu. Nah, selain eksipien perlu diperhatikan juga kemasan-kemasan yang bisa digunakan, itu biasanya kemasan dengan ketebalan sekitar kurang dari 20 mm dan juga kita bisa menggunakan stop ring. Ya, stop ringnya yang half stop ring. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan formulasi sediaan yang lyophilization ya, yang lyophilized, jadi dia dibuat dalam bentuk serbuk gitu. Sekian, terima kasih.